Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi Bapak Ibu di channel saya Marunduru Tutorial, tempat untuk bisa kita berbagi informasi seputar dunia pendidikan, informasi tenaga honorer, dan informasi pengadaan seleksi PTAK 2024. Untuk kali ini saya menyapa Bapak Ibu dengan berita terbaru, di mana informasi dari Kemenpan RB telah bocorkan di mana tenaga honorer yang status TMS PTHK pada tahap 1 bisa ikut seleksi di tahap 2 dan melamar 4 jabatan dan dijamin akan diangkat menjadi ASN pada tahun 2024. Mari Bapak Ibu kita lihat pemaparan langsung dari Menteri Rini Widiantini dalam artikel video berikut ini, dan jangan lupa untuk support channel ini untuk terus kita berbagi informasi seputar seleksi PTHK 2024. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Menurut ayobandung.com, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widiantini membuka kesempatan bagi tenaga honorer yang gagal seleksi administrasi atau dinyatakan TMS untuk tetap bisa diangkat menjadi ASN pada tahun 2024 ini. Menurut Rini menyebutkan bahwa semua tenaga honorer yang mengikuti seleksi PTHK 2024 baik tahap 1 maupun tahap 2 berhak menyandang status ASN. Khususnya untuk tenaga honorer yang sudah terdaftar di database BKN berkesempatan diangkat menjadi lebih besar jika melamar salah satu dari jabatan fungsional yang dipersyaratkan di bawah ini. Kementerian Pan RB telah berjanji akan menyelesaikan penataan tenaga honorer menjadi ASN pada akhir tahun 2024 ini, di mana nantinya memasuki bulan Februari tahun 2025, tenaga honorer yang mengikuti seleksi PTHK baik tahap 1 maupun tahap 2 ini sudah selesai mengikuti seluruh rangkaian seleksi dan menunggu hasil kelulusan. Menurut Menpan RB, Rini Widiantini menjelaskan bahwa Kemenpan RB sangat fokus untuk merekrut sebanyak-banyaknya tenaga honorer yang berkesempatan diangkat menjadi PTHK tahun 2024 ini. Pemerintah pada tahun ini telah membuka sebanyak 1,7 juta formasi untuk rekrutmen PTHK tahun 2024. Hasil keputusan dari usulan dari instansi pemerintah pusat maupun daerah sebanyak 1 juta lebih formasi, ujar Rini. Namun Bapak Ibu, rekrutmen PTHK tahun 2024 ini diperuntukkan bagi beberapa kategori saja, khusus pelamar. Di antaranya prioritas 1 dan tenaga honorer THK 2 atau kategori 2 yang sudah mengikuti seleksi PTHK guru tahun 2021 dan lulusan D4 bidang pendidik, dan tenaga honorer kategori 2 non-ASN yang terdaftar di database BKN dan non-ASN yang tidak terdaftar di BKN termasuk PPG prajabatan tetapi aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun berturut-turut. Ini ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah bahwa pelamar yang menjadi prioritas pemerintah untuk pengangkatan tahun ini beberapa kategori di atas yang akan segera diangkat menjadi PTHK pada tahun 2024. Bagi peserta seleksi PTHK tahap 1 yang lulus dan memenuhi kebutuhan formasi masing-masing instansi yang dilamar, maka akan diangkat menjadi ASN penuh waktu. Lalu bagaimana nasib peserta seleksi PTHK tahap 1 yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi atau TMS atau tidak memenuhi syarat? Mengacu pada surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B-SM-01.00/2024 tentang penganggaran gaji bagi tenaga non-ASN tertanggal 12 Desember 2024, di mana nasib tenaga honorer yang mengikuti seleksi PTHK tetapi tidak dinyatakan lulus karena kuota formasi penuh tetap akan diangkat menjadi PTHK paruh waktu.
Menurut Menteri Rini Widiantini juga memberikan solusi kepada para peserta TMS atau tenaga honorer TMS di seleksi PTHK tahun 2024 pada tahap pertama ini untuk bisa mengikuti seleksi di tahap 2. Ini ketentuan yang telah disampaikan oleh Menteri Rini Widiantini kepada seluruh pelamar pada tahap pertama yang tidak lolos dalam administrasi untuk bisa ikut seleksi pada tahap 2 ini. Di mana seleksi PTHK tahap 2 masih dibuka pendaftaran hingga pada tanggal 31 Desember 2024 dan bisa melamar formasi secara online melalui halaman https://sscsn.bkn.go.id. Seleksi PTHK tahap 2 PTHK 2024 bukan hanya bisa diikuti oleh honorer yang telah terdaftar di database BKN yang tidak lolos seleksi tahap pertama, tetapi juga diperuntukkan bagi honorer yang masuk kategori berikut. Yang pertama, Bapak Ibu, tenaga honorer non ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah minimal 2 tahun berturut-turut walaupun tidak terdaftar dalam database BKN. Kedua, lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG Kemendibudristek. Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 634 tahun 2024, bagi tenaga honorer yang sudah terdaftar di BKN bisa mengikuti seleksi PTHK tahap kedua asalkan melamar formasi di instansi tempat bekerja. Ini ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di mana setiap pelamar melamar di formasi instansi tempat bekerja atau di daerah asal. Selain itu, Bapak Ibu, hanya beberapa jabatan yang bisa dilamar oleh tenaga honorer yang terdaftar BKN untuk seleksi PTHK 2024 tahap 2 sebagai berikut. Yang pertama, jabatan pengelola umum operasional. Yang kedua, jabatan operator layanan operasional. Yang ketiga, jabatan pengelolaan layanan operasional. Dan yang keempat, jabatan penataan layanan operasional. Inilah keempat jabatan yang layak untuk bisa mendaftar pada seleksi PTHK 2024 ini tahap 2 bagi tenaga honorer yang telah TMS. Informasi ini langsung dari Kemenpan-RB. Bagi tenaga honorer yang tidak lolos atau TMS bisa kembali untuk bisa mengikuti seleksi administrasi pada tahap kedua ini yang telah dibuka oleh pemerintah melalui Menteri Kemenpan-RB Rini Widiantini memberikan peluang bagi tenaga honorer yang telah TMS pada tahap pertama 2024. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan kami ucapkan banyak terima kasih.